Oke, jam 8.52. Kita masih nunggu satu orang lagi untuk menuju ke Gunung Batu Karu. Sekarang saya berada di Desa Dulot Pekan, Kabupaten Tabanan. Batu Karunya kita akan melalui Desa Munduk Buluh via Desa Pura Batur Sari. Bagaimana ke treknya? Kita tunggu aja. Kita sekarang berada di Pura Luhur Mekori, yang dimana sebelum kita ke Pura Batur Sari kita harus terlebih dahulu sembahyang kesini dulu, agar kita mohon keselamatan sama yang di atas. Jalannya begitu menanjak, jadi ya terpaksa karena aku goncengan jadi aku harus turun biar motor bisa naik sih. Lumayan sih, tapi lumayan kalau via dari Pura Batur Sari ini kita menghemat, langsung nyampe di pos 1 gitu. Sebelum kita mulai pendakian hari ini ke puncak Gedatan, ke Gunung Batu Karu, ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Batu Karu jalur baru, yes. Batu Karu jalur baru, Yes. Jam 12:10 kita start pendakian Gunung Batu Karu via Pura Batur Sari. Oke, kita akan melewati pintu rimba. Ini masih daerah perkebunan warga di bawah kaki Gunung Batu Karu. Jalurnya agak lebat karena mengingat jalur ini jarang dilalui dan tidak banyak orang tahu jalur ini. Jadi kita akan ketemu di pos 3 di atas. Ini ada tempat sembahyang di atas, sana pos 3. Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa lagi bersama saya Rai Putra. Setelah sekian lama nggak ngupload video, akhirnya saya upload juga. Ya, biasalah, tidak lain dan tidak bukan karena pekerjaan kantor. Oh iya, pendakian kali ini, saya dan 3 teman saya akan menyambangi gunung yang berlokasi di Tabanan, yaitu Gunung Batu Karu, dengan ketinggian 2276 mdpl. Dengan jalur familiarnya adalah melalui via Pura Malen yang memakan waktu hampir 7 jam. Namun, dengan kami yang melalui jalur via Pura Batur Sari, kata Chris selaku navigator,
perjalanan naik akan memakan waktu kurang lebih 4 jaman. Namun saya tidak percaya begitu saja ucapan Chris. Meskipun starting point Pura Batursari ini setara dengan pos 1 jika kami start dari jalur via Pura Malen. Dengan jalur Batursari, kami start dari ketinggian 1400-an mdpl. Sedangkan dengan jalur via Pura Malen adalah 1200-an. Dengan selisih 200-an mdpl bukan menjadi salah satu faktor penentu tentang siapa yang duluan akan sampai ke puncak. Tapi medan yang sulit dan ditambah cuaca yang buruk lah yang akan menjadi penghambat dalam melakukan trekking. Ini ada buah beri, kayaknya memang tidak bisa dimakan, dari baunya aja sangat menyengat. Itu indikasi nggak boleh dimakan. Jadi hati-hati guys kalau memakan buah yang ada di alam. Tidak semuanya bisa dimakan. Oke guys, anggap aja ini pos 1 dari via Munduk Buluh Pura Batursari. Nah, tempatnya landai. Bisa nih untuk mendirikan tenda di sini. Kalau darurat, misal kalian mendakinya malam dan nggak kuat nanjak ke puncak. Ini daun ini pakai Cir. kan Kita pacet. perdana. Cip perdana. Batu Karu. Cir. Emang sudah hilang Cuk. Sebelah. Anjir kan oleh sudah monster no. Itu ga. Tegahan. Wah, ada Cuk. Ada. Ah. Biasa sih masuk no. Kayak bergerak nih enggak diam enggak. Hujan, sekarang hujan jadi kita harus buru-buru. Dari awal, saya sudah menyadari bahwa pacet dan hujan menjadi kendala kami di kalangan pendaki. Sebab bagi yang baru pertama kali kena pacet, terutama saya, ia sedikit banyak akan merasa takut. Karena dikhawatirkan ada bagian tubuh lain yang kena tanpa kita sadari. Sejatinya, sifat pacet adalah mencari panas tubuh inangnya. Jangan sekali-kali mencabut secara paksa pacet yang menempel, karena dikhawatirkan akan merobek kulit. Cukup dengan oleskan minyak kayu putih, maka si pacet akan lepas dengan sendirinya. Jam 1.45 kita melanjutkan perjalanan setelah beristirahat selama 15 menit. Jalurnya naik terus dari tadi. Mungkin kemungkinan kita baru nyampe di puncak sekitar jam 3-an mungkin ya. Kalau kita semakin mempersedikit waktu kita istirahat, otomatis sampai puncaknya lebih cepat juga. Tapi kalau bisa, kalau yang mau kesini, aku saranin sih bawa teman yang udah pernah kesini sih. Soalnya jalurnya terbuka banget, hutan, jadi kita sulit menebak juga mana jalur yang seharusnya mana yang bukan. Tuh, takutnya kita tersesat gitu. Ngomong-ngomong soal pisang, pisang itu sangat bagus untuk ketika kita mendaki. Kenapa? Karena di dalam kandungan pisang terdapat potasium, yang dimana potasium itu dapat mengurangi rasa kram pada kaki ketika kita melakukan pendakian. Makanya siapapun yang ingin melakukan pendakian gitu, saran saya bawa pisang. Takutnya kaki kram, kan kita nggak ada yang tahu ya, yang namanya perjalanan kayak gini nggak ada yang pasti. Makanlah pisang agar tidak kram. 1775 mdpl. Yep. Sekitar 500 lagi baru kita nyampe di puncak kira-kira. Vertikal loh tapi. Saya pun cukup terkejut dengan jalur yang dilalui. Entah sudah berapa kali saya melewati jalur naik, lalu turun, dan naik lagi, dan turun lagi. Jika seperti ini,
kemungkinan waktu tempuh akan dirasa lumayan lama setelah saya berpikir. Belum lagi dipotong waktu istirahat sembari menghela nafas. Yang terpenting adalah perbekalan yang memadai ketika mencoba sebuah jalur baru, karena kita tidak tahu berapa estimasi waktu yang dihabiskan selama di perjalanan. Belum lagi selama di perjalanan sudah beberapa kali saya mendengar deru air hujan yang turun dari langit. Namun hal tersebut dapat dihalau dengan lebatnya hutan batu karo ini, sehingga air hujan tersebut tidak mengenai kami. Tentu saja hujan akan membuat jalur menjadi sulit dijamah atau dilewati karena becek, licin, dan yang paling buruk adalah longsor. Hal ini akan sangat-sangat menghambat waktu di perjalanan dan tentunya membahayakan keselamatan kami. Namun kita hanya bisa berdoa agar selamat sampai puncak maupun pulang. Bisa kalian lihat, jalannya sangat kecil. Ya, harus berhati-hati. Pepet ke kiri, ke kanan. Jurang bro. Dari tadi nggak nyampe ke pos 3. Emang gila sih. Kayaknya saya batal mengatakan bahwa ini jalur tercepat. Kembali lagi, tercepat atau enggak itu tergantung dari stamina si pendaki. Ya, kita yang kerjaannya biasanya di kantor duduk, suruh kayak gini kan ya agak lama jadinya. Karena beda fokusnya. Sampai ini pun disediain tali, nggak sih, tali kain gitu, biar orang tuh gampang naik. Memang jalurnya terjal banget. Bener hujannya. Saking lebatnya hutan ini, air hujan pun dikit aja yang kena. Mendekati pos 3, kami kian menghadapi jalur yang cukup sulit. Wajib waspada ketika kondisi seperti ini agar kami tak celaka. Salah pijakan, fatal akibatnya. Kaki bisa terkilir. Dan menariknya, di jalur ini ada pohon yang tumbang sehingga kami harus melewatinya dengan cara jalan jongkok. Solusinya gampang, tinggal lepaskan carrier, lalu berikan ke teman yang sudah lewat lebih dahulu, lalu jalan. Beruntungnya, tanpa melepaskan carrier, saya bisa melewatinya. Dan jangan heran, mendadak lutut menjadi kram karena jalan jongkok sambil membawa carrier yang cukup berat. Kita udah nyampe di pos 3. Oh, gila.